Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Reno Adi Prasetyo. Di video kali ini yaitu mengadakan podcast part 1. Dan malam ini saya kedatangan tamu yang spesial, orang nomor 1 di Desa Wonokarang, yaitu Bapak Devi Setiawandono. Selamat malam. Salam, Mas. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Saya malam ini mau berbincang-bincang, santai sambil ngopi sama merokok. Ya, untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana Bapak selama menjabat jadi Kepala Desa Wonokarang? Mohon penjelasannya. Ya, alhamdulillah saya menjabat sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dan itu saya sangat bersyukur karena niat saya juga ingin mengembangkan atau memajukan desa, itu pun tidak dari segi bangunan, tidak dari suatu apa yang terlalu luas kita bangun di desa, tapi dari segi skala bidang, segi SDM, sumber daya manusia, juga seduluran, juga saya ingin membangun persaudaraan lah untuk kita majukan bersama, dan ingin dirukun. Dan untuk tanggapannya untuk masyarakat, khususnya warga Wonokarang dan sekitarnya, bagaimana menurut sampai panjenengan? Untuk saat ini yang saya rasakan dan saya lihat, ya alhamdulillah aman terkendali, rukun, dan sangat, setelah itu adem lah di desa kita. Saya merasakan itu sangat adem lah. Euforianya itu seperti, meskipun desa kita ini jauh dari pegunungan, tapi saya merasakan itu sangat nyaman. Ya biasa lah, ada sedikit permasalahan atau masalah di desa itu biasa, karena kita hidup juga ada di lingkungan masalah. Nah, buat bapak-bapak atau ibu-ibu, khususnya warga Wonokarang dan sekitarnya, jadi kan tadi sudah dibilang sama Bapak Kepala Desa, Bapak Devi Setiawandono, untuk Desa Wonokarang ini semoga kedepannya lebih kompak, lebih rukun, dan lebih seduluran lah. Ajak ngopi Pak Lurah ya monggo. Buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin ngopi sama Bapak Kepala Desa, langsung mampir saja ke Nang Kopi. Sip, mantap. Tahu jadi sih Mas, kopi Mas. Tidak salah paham. Di sambil rokokan mantap ya, Mantap. Ngobrol santai, ngopi sama uduk. Kopi ini mantap. Pak Lur, Sih mantap. Nang Kafe, ojo lali Nang Kafe di Desa Wonokarang, tempatnya RT 2 Dusun Kali. jangan lupa mampir ke Nang Kopi di Desa Wonokarang. Nang Kopi kok mantap. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, Pak.
bagaimana menurut Bapak untuk kemajuan sekolah SD Wonokarang ini yang ada di desa kita sekarang ini? Menurut tanggapannya Bapak bagaimana? Mohon penjelasan. Untuk SDM di desa kita, saya mau cerita sedikit ya, sebelum saya jawab ya. Untuk desa SDM ini dulu memang saya alumni SDM Wonokarang. Saya kecil dan besar juga di Wonokarang. SDM ini memang tempat dulu tempat saya belajar, tempat saya buat meluangkan kenakalan saya juga, tempat bermain saya juga. Dan jujur untuk SDN Wonokarang sendiri, Pak Guru dan Ibu Gurunya itu memang seperti orang tua kedua kita. Itu sangat istimewa bagi pribadi saya untuk Pak Guru dan Ibu Guru di SDN Wonokarang. Dan sampai sekarang juga saya kemarin itu kaget pas waktu ada acara di SDN itu saya bertemu guru saya dan belum istilahnya itu pensiun. Alhamdulillah beliaunya itu masih seger waras, sehat walafiat. Kalau tidak salah itu guru olahraga saya, namanya Pak Gi, Pak Sugianto. Ya, panggilannya kan Pak Gi gitu, Pak Gi. Jadi saya waktu sekolah itu manggilnya Pak Gi gitu. Nama lengkapnya Pak Sugianto. Dan alhamdulillah masih ketemu, masih bercanda. Saya itu rasanya senang, kayak kembali jadi SD lagi. Ya, itu masih seperti anak-anak lagi ya. Posisi sekarang saya sudah menjadi kepala desa, tapi ya tetap saya menghormati dulu. Dan dulu saya pada waktu sekolah itu memang ya alhamdulillah nggak terlalu dibilang pinter ya nggak pinter, dibilang saya bodoh ya nggak bodoh, nang tengah-tengah masih tengah. Tapi ya kelas itu sampai kelas 6 itu nggak pernah dapat ranking, alhamdulillah. Itu saya sangat bermotivasi. Kayak teman-teman yang dapat ranking dulu itu saya berpikir besok kalau bisa tuh pengen jadi apa ya, pintar gitu. Dan ternyata berjalannya waktu itu terjawab. Saya berjalannya waktu dari pemikiran itu memang itu pengalaman itu harus ada. Dan itu pelajaran dari saya itu memang pelajaran paling berharga itu pengalaman. Dan untuk teman-teman SDM saya juga sebenarnya pengen ketemu di kanan gitu, pengen guyon-guyon lagi, tapi mungkin sekarang sudah jaraknya sudah jauh, mungkin di luar desa nikah, di luar desa saya ketemu juga. Tapi saya tetap kalau memang melihat acara ini salam bagi dulu-duluku, foto-foto SD ku, sehat selalu ya. Dan untuk pertanyaan sampean, saya jawab ya alhamdulillah saya menjaga kepala desa ini dari tahun 2021. Itu awal mula saya diundang sama Pak Kepala Sekolah, dan itu muridnya itu saya lihat kurang, istilahnya itu siswa-siswinya tuh menurut saya bandingkan saya dulu itu masih banyakkan saya. Kalau kemarin saya melihat pas waktu wawancara itu di SDN kok sedikit gitu, dan itu hati nurani saya itu terbuka. Saya itu berpikir gimana ya, saya ini punya cita-cita terselubung untuk SDN saya ini. Saya ini ingin memajukan tidak dari tingkat desa tapi tingkat sekolahan, karena pendidikan itu penting bagi anak dan cucu-cucu kita nanti ya. Dan saya ingin itu memajukan SDN Wonokarang. Untuk memajukan sendiri itu saya butuh ya, mungkin saya tidak memikir sendiri, karena kalau pemikiran saya sendiri itu
kalau tidak ada support dari ngapunten Pak Guru sama Bu Guru di SDN, mungkin ya saya tidak bisa. Tapi kalau saya dibantu, insya Allah bisa berkembang. Tapi alhasil dari tahun 2021 saya mendapatkan data itu siswa didik baru itu kurang lebih 20 sampai 25 siswa didik baru, dan 2022 masih tetap kisaran antara 20 sampai 25, belum ada kenaikan lagi. Dan di tahun ini, di tahun 2023 ini kemarin, sampean kan sempat minta tolong saya, minta bantuan buat promosikan promosi, bikin video Pak Uran, ya saya bantu sebisa saya kan. Tapi itu menurut saya memang cukup membantu lah. Ya alhamdulillah siswa didik baru di tahun 2023 ini masuk ke data saya itu kurang lebih 35, dan itu sangat-sangat istimewa buat saya untuk kemajuan siswa atau guru-guru di sekolah SD. Saya acungi jempol buat perjuangan Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Kepala Sekolah. Mantap Mas, mantap. Kamu tenang tak? Kopi tegang. Untuk tahun-tahun selanjutnya ya mungkin saya tetap support, tidak menutup kemungkinan kayak kemarin. Mohon maaf, bukan saya mau menunjukkan istilahnya itu saya ini ngasih atau apa itu, bukan, tapi saya ngasih support, bentuk support saya ke siswa yang berprestasi. Contoh kalau kemarin saya mengundang siswa yang berprestasi antara juara 1 dan juara 2 ya. Kemarin kan saya datangkan, saya undang ke kantor desa, saya kasih hadiah, istilahnya itu buat penyemangat biar tetap semangat lah belajarnya, tetap bertahan di ranking mendapat posisi pertama dan kedua, pertahankan untuk siswa-siswi yang berprestasi. Dan untuk tahun berikutnya, tahun ini nanti yang siswa-siswi yang berprestasi lagi pasti saya undang, pasti ketemu saya lagi di kantor desa. Nah, buat yang mau ketemu sama Bapak Kepala Desa, semangat untuk belajar, berkarya, berprestasi, biar nanti dapat progres dari Bapak Kepala Desa, insya Allah. Dan untuk itu warga, khususnya warga Wonokarang dan sekitarnya, bagaimana tanggapannya untuk yang sekolah di desa ini? Apakah tidak diwajibkan sekolah di desa sendiri atau bagaimana? Gini Mas Lino, untuk sekolah di desa sendiri, khususnya buat keluarga saya, Bapak Ibu, keluarga saya desa Wonokarang yang punya anak, itu saya tidak menekankan, tapi cuma menganjurkan, istilahnya itu kenapa sih kita punya SD di desa harus sekolah SD di luar. Toh rumah kita sendiri itu lebih istimewa daripada rumah orang lain, belajar istilahnya. Nah, sudah jelas tadi dijelaskan sama Bapak Kepala Desa buat anak-anaknya Bapak atau Ibu warga Desa Wonokarang tidak harus diwajibkan untuk sekolah di SDN Wonokarang, tapi lebih baiknya alangkah lebih baiknya sekolah di desa sendiri. Kalau nanti anak sampean yang berprestasi kan tetap saya, saya ngasih progres. Kalau anaknya sampean berprestasi, nanti dikasih sama Bapak Kepala Desa berprestasi. Insya Allah, Sama rezeki.
minum es dulu. Santai. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya saya itu kepo Pak sama sampean. Kepo. Bagaimana sih perjalanannya dari nol sampai titik ini? Kok saya lihat kok sangat wah banget gitu. Mohon penjelasannya. Wah, Iya, maksudnya. wah terlihat wah. Oh, terlihat biasa ini. Pertanyaan itu agak panjang mas. Ya, kita ambil. Juga Spanyol. Ini saya ceritakan dari saya kecil apa dari saya menjabat kepala desa. Dari waktu kecil sampai titik ini. Monggo. Oke, Mas Dino. Ini mungkin saya ingin istilahnya curhat atau mungkin bisa jadi motivasi generasi di bawah saya atau penerus saya nanti, mungkin jadi contoh lah. Saya tidak menuntut istilahnya itu, memang saya dari kecil itu nakal mas. Saya terus terang nakal banget. Bahkan orang tua itu saking senengnya itu, saking cintanya sama saya itu, kalau cinta itu sama ini mas, sapu lidi, sapu kali lah, istilahnya. Itu kalau bilang sayang itu nggak bilang ke mulut, tapi sapunya itu yang melayang. Itu dari kecil saya itu nakal. Ya melawan orang tua, yang melawan saya ini. Tapi alhamdulillah saya itu kecil nakal, tapi untuk yang sekarang sudah sampai sekarang ini, ya insya Allah nggak nakal lagi lah. Bismillah nakal gitu. Dari kecil saya ini memang nakal, disayang orang tua, ya dimanja sama orang tua. Alhamdulillah saya sangat menyayangi kedua orang tua saya. Didik saya tidak kurang-kurang. Saya juga mungkin merasa bersalah sampai sekarang, mungkin belum bisa menyenangkan kedua orang tua saya karena saya juga ditinggal salah satu orang tua, itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Sekarang masih tinggal bapak saja mas. Itu berani sama mas, ngomongin itu mas berani. Dan perjalanan dari remaja saya juga masih nakal mas. Masih nakal, tapi saya batasi, nggak terlalu nakal banget. Saya kenal dunia pergaulan bebas juga pernah, tapi saya batasi, tidak terlalu over, tidak terlalu istilahnya itu parah lah. Ada batasnya. Ada batas. Saya juga punya batasan sendiri. Saya orang peminum juga, pernah merokok juga saya. Juga istilahnya itu ya senang. Kalau istilah percintaan itu apa ya? Pacaran apa ya? Pacaran. Jujur saya nggak pernah pacaran. Kalau kenalan sama cewek terus dekat itu udah sering. Tapi kalau pacaran itu nggak pernah. Jujur mas, nggak pernah. Tapi terkenal saya itu, ini kan pandangan teman-teman saya. Saya dulu terkenal playboy, tapi menurut mereka, tapi saya nggak merasa. Kenakalan biasa mas, Remaja. Iya. Remaja. Setelah lulus SMA,
mulai daftar istilahnya itu pendidikan tentara atau TNI, dan alhamdulillah saya gagal, dan itu perjalanan saya yang pertama gagal di TNI. Yang kedua saya mencoba perlindungan kerja di PT Sosro, itu di Cangkir, tidak salah saya ingat, itu cuma 2 bulan, dan saya kembali. Oh iya mas, saya lupa, saya ini dari SMA itu ini mulai masuk ke dunia olahraga. Saya pemain voli, dan mulai belajar itu voli SMA kelas 2 kalau tidak salah. Ya, SMA kelas 2 saya voli. Pernah ditawari klub sana sini, tapi saya tidak pernah mau, karena kalau saya terikat klub saya tidak bebas. Istilahnya tuh ikut turnamen kemana itu tidak bebas. Dan di situ saya ingin daftar TNI, alhamdulillah gagal tadi. Ya. Terus yang kedua saya mencoba ada kuliah. Dulu saya kuliah itu dapat semester 4, kuliah sama voli. Kuliah voli semester 4, ada tawaran ke Palembang. Saya berangkat ke Palembang tahun 2006 2007 lalu saya. Nah di Palembang saya berangkat berdua sama teman saya, tapi teman saya balik habis turnamen. Nah, turnamen itu saya ada istilahnya itu ini mau dikontrak, ada tawaran di Pertamina, ya, di PT Pertamina dikontrak buat voli. Itu saya izin ke orang tua, pertama tidak boleh gitu. Karena apa? Karena saya kan masih kuliah. Dan itu saya jawab, Pak, Bu, saya juga ingin merantau, ingin dapat pengalaman gimana sih rasanya hidup sendiri, nggak punya saudara di luar Pulau Jawa ya. Dan itu saya ngerayu-ngerayu orang tua, alhamdulillah dibolehkan, tapi tetap diingatkan jangan sampai istilahnya itu terjerumus ke dunia yang enggak lah istilahnya. Ya, alhamdulillah saya menurut ke orang tua. Ya, alhamdulillah saya di Palembang itu 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Hidup sendiri, mandiri, tidak punya saudara. Dan saya pulang ke Jawa itu 2012. 2011 akhir ya. Saya nikah sama istri saya yang sekarang, dan saya habis menikah ada pendaftaran kepala desa ini mas, yang seru mas. Dulu itu sebenarnya saya memang ada cita-cita untuk menjadi kepala desa, tapi pas waktu ada pendaftaran itu jujur saya tidak tahu. Dan itu ada dorongan dari warga, ya temen nongkrong ngopi gitu. Mas, sampai kok udah taruh kepala desa. Wah, piye aku kok tadi lurah piye ya opo, gak iso. Gak bisa, tapi tetap di istilahnya didorong terus. Didorong, dikasih arahan, dikasih ini. Dan saya bilang ke orang tua, minta izin orang tua, Pak, saya kan posisi sekarang sudah nikah tapi belum kerja. Karena kalau tak daftar mencalonkan kepala desa itu di tahun 2012 ya, dan pilihan alhamdulillah saya gagal juga. Daftar TNI gagal, kuliah gagal, mencalonkan kepala desa gagal, itu kan. Itulah perjalanan tersulit saya. Jadi saya pas waktu gagal kepala desa itu umur saya itu masih 27. Yang pertama itu 27 tahun. Dan saya mikir gini,
semua yang mendukung saya itu istilahnya kecewa, terus sedih juga, nangis ke saya, minta maaf ke saya juga, tapi saya tidak nangis mas. Di situ saya tidak nangis, tapi saya termotivasi. Saya masih muda ya, kan periode berikutnya atau pemilihan calonkan kepala desa lagi lah kalau ada rezeki. Dan itu saya tidak pemikiran saya stres atau apa gimana, itu kan tidak ada mas. Tapi saya tetap bersemangat untuk mencalonkan lagi, dan alhamdulillah mencalonkan lagi di tahun 2020. Alhamdulillah ya. Pada waktu itu ya mungkin ada pas waktu COVID diundur selama 1 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang mas. Itulah kita dulu saya perjalanan hidup saya ya. Ya, buat pemuda-pemudi Desa Wonokaren khususnya, contohlah kepala Desa Wonokaren ini Bapak Devi Setio Wandono. Sudah pergi. Ambil sisi positifnya saja, jangan biar termotivasi, biar gini Mas Dino, sukses. mohon maaf saya potong ya, khususnya buat warga yang anak-anak muda di desa saya di Wonokaren ini, jangan contoh kenakalan saya. Boleh nakal tapi harus ada batasnya. Kalau nakal di hari tua itu sangat sulit, istilahnya itu untuk berpikir. Kalau kita nakal dari kecil menjadi dewasa, kita bisa berpikir. Kenakalan kita itu ada batasnya, itu bisa. Dan itu seperti saya yang sekarang. Nah, itulah tadi perjalanan hidup Bapak Kepala Desa dari kecil sampai sekarang ini. Ya, alhamdulillah sekarang menjadi Bapak Kepala Desa atau orang nomor 1 di Desa Wonokaren. Kita ngopi dulu. Oke, Biar nggak santai. Kita coba esis nang kopi, nang kopi, mantap ini. Mantap Bur, Mantap. kita coba ini nggak nyesel. Nggak nyesel. Harga sedulur. Harganya sedulur. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin ada kesan atau pesan buat pemuda-pemudi khususnya warga Wonokaren dan sekitarnya. Monggo penjelasannya. Oke, Mas Reno kembali lagi ya, khususnya untuk pemuda-pemudi Wonokaren, nakal boleh, tapi harus ada batasnya. Dan tolong untuk untuk pergaulan, tolong dilihat mana yang baik dan mana yang jelek, itu bisa kita pilih sendiri. Dan untuk yang selanjutnya, jauhi narkoba. Nah, jauhi narkoba. Saya garis bawahi, jauhi narkoba. Sampai bergaul boleh, nakal boleh, tapi tolong jangan narkoba. Karena narkoba itu merusak masa depan kita. Mas Dino. Dan untuk seluruh warga masyarakat, ya sampai saat ini saya melihat alhamdulillah rukun, adem ayem, tentrem, seduluran, juga silaturahmi, juga sangat harmonis di semua
dusun, dari dusun kamu, Wonokoyo, Wonokayun, dari RT 1 sampai RT 11, saya melihat alhamdulillah begitu Mas Eno. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini satu atau seluruh desa Wonokarang sudah guyub rukun, seduluran sak kawase. Mungkin ada tambahan lagi. Untuk tambahan sedikit kata-kata mutiara Mas Eno. Kata-kata mutiara. Nah ini mungkin buat penonton yang ingin kata-kata dari Bapak Kepala Desa. Kata-kata mutiara hari ini, kita hidup janganlah mengikuti keadaan, tapi kita hidup keadaan harus mengikuti kita. Nah, itulah kata-kata mutiara hari ini dari saya Mas Eno. Terima kasih banyak sudah diundang di podcast Mas Eno. Ya, sama-sama. Dan saya juga berterima kasih telah menyempatkan waktu luangnya untuk di acara podcast part 1 malam ini di Nang Kopi. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan buat teman-teman yang mau pengen komen, bisa langsung komen di bawah ini ya, nanti saya respon. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Sama menyempatkan waktu luangnya, sukses selalu. Oke, itu saja video singkat dari saya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar update terus video terbaru dari saya. See you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum es dulu. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I